Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dalam video kali ini saya akan membahas terkait teori komunikator. Yang pertama, bagaimana sifat komunikator. Aspek komunikasi dalam sosiopsikologi ini adalah untuk memahami bagaimana komunikator individu berpikir dan bertindak dalam situasi komunikasi. Nah, ada dua teori dalam sosiopsikologi yang sangat berpengaruh dan penting dalam komunikasi intrapersonal. Yang pertama yaitu teori sifat dan yang kedua itu teori kognitif. Teori sifat. Suatu sifat atau traits adalah karakteristik individu yang dapat dibedakan dengan individu lainnya. Nah, terdapat 3 kategori sifat komunikator yang menarik dan paling sering dibahas dalam literatur komunikasi, yaitu sifat mementingkan diri sendiri, sifat berdebat, dan sifat cemas. Sifat mementingkan diri sendiri. Dalam literatur psikologi terdapat istilah konversasional narsisme, yaitu untuk menggambarkan sifat komunikator yang cenderung mementingkan diri sendiri. Sifat mementingkan diri sendiri merupakan sifat yang dimiliki seseorang yang menginginkan orang lain membicarakan dirinya. Contoh dari mementingkan diri sendiri yaitu misal ketika ada seseorang yang meminta tolong kepada orang lain. Nah, orang tersebut tidak merasa merepotkan orang lain, yang penting dirinya sudah nyaman dan aman tanpa memikirkan orang lain, tanpa memikirkan bagaimana kesulitan orang lain. Yang penting dirinya sudah aman dan nyaman. Sifat berdebat. Komunikator memiliki sifat suka berdebat jika ia memiliki kecenderungan untuk suka melibatkan diri dalam percakapan yang membahas topik kontroversial. Komunikator dengan sifat ini cenderung bersifat tegas dalam mengemukakan pendapatnya terhadap suatu hal. Contoh dari sifat suka berdebat, misal dalam salah satu diskusi. Nah, ada seseorang yang memiliki pendapat dan ia mengemukakan pendapatnya secara tegas seakan pendapatnya itu paling benar dan tidak akan ada yang mengalahkan pendapatnya tersebut. Sifat cemas. Patterson and Rich dalam penelitiannya mengemukakan beberapa parameter menunjukkan komunikator mengalami kecemasan sosial dan komunikasi memiliki aspek fisik seperti denyut jantung atau wajah yang memerah saat merasa malu. Contoh dari sifat cemas yaitu ketika seseorang berbicara di depan umum, dia selalu memikirkan bahwa kata-kata yang ia sampaikan itu salah dan mungkin kata-kata itu akan menyinggung perasaan orang lain sehingga menimbulkan kecemasan pada komunikator tersebut. Selanjutnya ada bagaimana individu berpikir atau mengetahui sesuatu hal. Nah, di sini ada teori atribusi. Teori atribusi menjelaskan bagaimana orang menyimpulkan penyebab tingkah laku yang dilakukan diri sendiri atau orang lain. Teori ini menjelaskan proses yang terjadi dalam diri kita sehingga kita memahami tingkah laku kita dengan orang lain. Contoh, ada pertemanan si A, si B, dan si C. Nah, tiba-tiba si B ini menghindar dan memilih temannya yang lain. Nah, jadi si A dan si C ini menyimpulkan bahwa mungkin sudah seperti ini, namanya juga kehidupan pasti akan berputar. Nah, selanjutnya ada teori penilaian sosial. Jika teori atribusi menunjukkan kepada kita bahwa penilaian interpersonal merupakan proses yang penting dan dalam komunikasi, maka teori penilaian sosial memberikan perhatian bagaimana seseorang memberikan penilaian mengenai segala hal yang didengar. Itu saja penjelasan dari saya, semoga bermanfaat. Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.